Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mendengarkan kultum pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema menjaga hati dari penyakit hati. Teman-teman sekalian, hati yang dimaksud di sini bukan hanya tentang cinta-cintaan, tetapi hati yang menjadi pusat keimanan dalam diri manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Dan itulah hati. Hadis ini menjelaskan bahwa hati adalah pusat kendali dari sikap dan perilaku kita. Jika hati kita bersih, maka ucapan, perkataan, dan perbuatan kita pun akan baik. Namun, jika hati kita kotor, maka ucapan dan perbuatan kita pun akan menjadi buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sering muncul penyakit hati, terutama di kalangan remaja. Misalnya, ketika kita melihat teman yang lebih pandai, lebih cantik, lebih tampan, atau lebih populer. Padahal semua nikmat yang dimiliki seseorang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai orang yang iri terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Sikap iri dan dengki hanya akan membuat hati kita semakin gelisah dan tidak tenang. Selain iri dan dengki, ada juga penyakit hati lainnya yaitu riya, yaitu melakukan sesuatu agar dilihat atau dipuji oleh orang lain. Contohnya, ketika kita beribadah atau membantu orang lain, tetapi dengan tujuan agar dianggap baik oleh manusia. Ada pula sifat sombong, yaitu merasa diri paling hebat, paling pintar, atau paling benar dibandingkan orang lain. Padahal semua ilmu, kemampuan, dan kelebihan yang kita miliki hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam penyakit hati tersebut. Teman-teman sekalian, selain itu ada juga penyakit hati yang sering kita alami, yaitu suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. Terkadang kita mudah sekali menilai seseorang tanpa melihat kebenaran yang sebenarnya. Padahal prasangka buruk bisa merusak hubungan persaudaraan dan membuat hati kita semakin gelap. Sebaliknya, Islam mengajarkan kita untuk berhusnudzon atau berprasangka baik kepada orang lain. Dengan kita berprasangka baik, hati kita akan menjadi lebih tenang, tidak mudah curiga, dan hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis. Bahkan, penyakit hati juga bisa muncul dalam bentuk cinta dunia yang berlebihan. Kita terlalu fokus pada harta, penampilan, popularitas, dan pengakuan dari orang lain. Hingga kita melupakan tujuan utama hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah terlalu mencintai dunia, maka akan sulit untuk menerima kebenaran dan sulit merasa cukup. Oleh karena itu, kita harus melatih hati agar tidak berlebihan dalam mencintai dunia, dengan selalu mengingat bahwa yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersih? Salah satunya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati akan menjadi keras jika kita hanya memikirkan urusan dunia saja. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menjaga sholat 5 waktu. Selain itu, kita juga harus memperbaiki niat dalam setiap perbuatan. Tanyakan pada diri kita, apakah yang kita lakukan ini benar-benar karena Allah atau hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati juga bisa dilakukan dengan memilih lingkungan yang baik. Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh terhadap kondisi hati kita. Jika kita berada di lingkungan yang suka mengunjing, iri, dan pamer, maka tanpa sadar kita juga akan ikut terbawa.
Namun, jika kita berada di lingkungan yang saling mengingat dalam kebaikan, maka hati kita akan lebih terjaga. Kemudian, penting bagi kita untuk selalu rutin dalam melakukan muhasabah atau berintrospeksi diri. Luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri kita sendiri, misalnya, apa yang sudah saya lakukan hari ini? Atau apakah hati saya bersih atau justru dipenuhi rasa iri dan sombong? Dengan kita bermuhasabah, kita bisa segera menyadari kesalahan dan memperbaikinya sebelum semakin parah. Dan yang terakhir, jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hati yang bersih. Karena sesungguhnya yang mampu membolak-balikan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepadanya agar hati kita selalu dijaga dari penyakit hati dan selalu diberikan keikhlasan dalam setiap amal yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah merasakan iri atau kesalahan. Kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kehilapan. Namun, hati yang bersih adalah hati yang sadar ketika mulai kotor dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri. Semoga kita semua dapat diberikan hati yang bersih, lembut, dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati tersebut dapat membawa kita menuju kebahagiaan dan menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.